lan ing akhiripun mugi-mugi kita dikanthi syafaat mun pasange panjenenganipun Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, nerusaken ingkang sampun kula aturaken bahwa kita setiap umat Muhammad menika, umat Islam menika gadhahi tugas amar ma'ruf nahi munkar. Tanpa fahsya wal munkar. Minimal amar ma'ruf nahi munkar menika dipunwiwiti saking diri pribadi kita piyambak-piyambak. Sasampunipun wonten ing diri pribadi kita meningkataken wonten ing lingkungan keluarga kita piyambak. Karena nomor yang bisa menyelamatkan diri kita menika, terutama yang sadar mengontrol diri kita sendiri kita namun diri kita yang lain tidak bisa mengontrol kepada amal perbuatan diri kita. Saking diajari para asatidz, para kiai dan sebagainya itu, namun tergantung memberikan nasihat-nasihat kepada kita sekalian. Nabi kalau ini sampai kita aturaken salah satu hadis asabun nasi ada yaumul qiyamah alimun la yanfa'u ilmi. Dan hadis manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad min Allahi illa huda. Tentang surau simpul tambah ilmu nanging ora tambah manfaate malah ado saka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sangat membahayakan terhadap diri kita sendiri. Karena Allah diakui ataupun tidak diakui, kita ini tentu mendapatkan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sekedar apa yang telah diberikan Allah kepada kita itu. Dan ilmu ingkang kita sampun kita nampi kita sampun manfaati dumateng pendidikan kita menapa dhewe. Ini yang paling tahu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Dan jelas seperti pun ini Gusti Allah kok ora manfaat urape awake dhewe menika otomatis ingkang kapitulan yang merasa rugi dan yang sangat napa menika tidak ada mendapatkan manfaat daripada ilmu itu ya kita yang bukan orang lain. Apalagi apa yang kita miliki itu kita transferkan, kita berikan, kita ajarkan kepada orang lain, namun diri kita boleh satu atau lebih satu terapkan apa yang telah kita sampaikan, sehingga sampai Allah mengancam umat kita seluruh kanthi panjenengan kabul makan minta Allah soalnya kenapa? Betul ada dawuh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dakwah, terkait menyampaikan sesuatu yang belum mati walau ayat. Namun kita juga harus ingat bahwa apakah yang kita sampaikan itu kita melaksanakan atau tidak, atau sejauh mana upami dipun konsentrasi yang kita sampaikan itu kepada orang lain atau kepada jemaah itu kita mampu melaksanakan. Nah, ini tetap kita sebagai kaum, sebagai orang yang bertanggung jawab
yang menyampaikan itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila para alim mari dumateng kita dengan doa-doa kados dene Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Jadi Gusti Allah kula pareksa panjenengan saking ilmu ingkang boten bermanfaat. Dikarenakan apa? Hanya yang bisa mengubah kita kalau sebelumnya kita itu kami Allah yang ada Allah sendiri. Hingga kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap kita menurut cuma saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala supados ilmu yang kita ambil tetap bermanfaat untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, apalagi untuk lingkungan kita sendiri. Belajar dimengerjakan bakal layak sah. Lam hati yang berputus dimengerjakan ulangi bolter nanti berputus itu suatu perbuatan yang aurat sangat sulit sekali kita untuk bisa mencapai kepada khusyuk. Utamanya pun saat-saat kita ibadah yang matang saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusyuk yang sudah menikah tertentu memerlukan suatu proses. Merupakan suatu proses yang panjang. Dan khusyuk itu sendiri tentu dari derajat-derajat atau satu yang lain itu atau khusyuknya di dalam ibadah juga berbeda. Dan salah satu kesempurnaan kita, salah satu sempurnanya kita beribadah cuma tengah saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khusyuk. Bagaimana khusyuk itu salah satunya ingin menikah mengetahui apa yang kita lafalkan di dalam sholat, makna-makna apa yang kita ucapkan di dalam sholat tersebut itu dipakai di dalam ibadah sholat. Dimulai sampai menikah. Dan itu perlu suatu proses yang panjang dan proses yang lama untuk bisa mensinkronkan antara syukur lafal yang kita ucapkan kenalikan sholat dengan makna itu. Raja saat itu menikah hati kita menghadirkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang kita sembah itu ya Allah, yang kita tuju itu ya Allah, kita beribadah itu Allah. Allah kita hadirkan di dalam hati kita, sehingga niat-niat kita saderengipun sholat utamanya ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tercampur dengan riya dan sebagainya, otomatis dengan sendirinya akan lebih normalnya tak sampai takbiratul ihram jelas-jelas kita sampun mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini sebagai pertunjukan menghadirkan Allah, walaupun Allah itu tidak mungkin di hadapan kita, namun kita harus berkeyakinan seakan-akan Allah itu berada di hadapan kita.
Kalau tidak bisa begitu, etikat kita bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada waktu kita beribadah. Terus dunia ini kalau yang sangat-sangat enten maknane pernikahan dalam wa namalin lahir pak nama-nama sing boten dipun tampi dening Gusti Allah. Rugi kita dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika menawi sedaya amal ibadah kita menika dipun tolak. Boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peran doa-doa kata yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, para ustaz-ustaz kita. Kenapa? Apa itu mungkin bisa khusus di dalam ibadah kita, amal ingkang gadai amal, gadai ilmu ingkang manfaat. Lajeng ngamal-ngamal kita diberkati dening Allah dan otomatis niki tetap dulu. Jangan merasa bahwa diri kita ini dibuat sesuai atas doa yang kita lakukan. Namun kita juga harus khusyuk demi Gusti Allah itu dan ingkang nganduraken sebelum panjenenganipun kalau ini. Selama apa? Selama yang bersangkutan, selama diri kita menuntut nggih purun kasane Gusti Allah lan purun melaksanakan. Jadi konsekuensi daripada doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita implementasikan di dalam kehidupan kita di luar saat kita melaksanakan. Kadang berkembang sekedar istilah itu mundur motor dan duduk wajibannya seperti aku dulu. Wes belum bisa tidur terus motor syukur wes motor inabulan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini berlepas lang dari batas. Jadi kita memanjatkan doa di tengah saudara Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sekali saja. Nyatanya kalau diperjuangkan ibadah wajib. Malah kita setiap hari diwajibkan melaksanakan sholat dan salat. Melalui kita bersani apa yang ada di dalam ibadah sholat kalau isinya adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan pernyataan kita, pernyataan syahadat kita, pernyataan tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu panggil wis Islam cukup salatnya mung 5 waktu, wong sedina kok sesuke ora salat, sumbernya ora salat, terus pelaksanane salat 5 waktu. Niku masih belum benar dan belum pas dan tidak dilaksanakan sekali. Itu juga dengan doa-doa ingkang kita panjenengan dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Dari awal dhewe boten-boten nuwun dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala kalau nggih prasasa kaya-kaya awake dhewe syukur. Dan itu tidak dibenarkan karena kita juga diperintahkan untuk memohon kepadanya. Dan awal dhewe niki turun dengan asal Gusti Allah turun di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal
Beliaulah Allah lah yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki hak terhadap hambanya. Maka kita saged dipun wastani sebagai kawula ingkang saleh. Kalau jelas Gusti Allah sampun ngendikan udhuni astajib lakum. Lah, kapan umpamanipun anggenipun Allah ngabulaken panuwun kita, itu bukan urusan kita. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah selama kita masih hidup di dunia ini, langsung dikabulkan, ataukah doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah dengan cara diduga dikabulkan untuk kepentingan akhirat? Itu pun Allah minta. Kita namun sekedar sebagai kaum Allah kita wajib menyuruh dan menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini kepada para bapak dan para ibu, mungkin apa yang kau aturakan menikah minggu nanti dan sebagai introspeksi terhadap diri kaum pribadi